Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat kembali bergabung dalam ibadah online GBI Rayon 18 di tahun paradigma yang baru, The Year of a New Paradigm. Pertama-tama kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Selamat datang di keluarga besar GBI Rayon 18. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat terberkati melalui ibadah hari ini dan kembali bergabung bersama kami dalam ibadah-ibadah berikutnya. Kami ingin memberkati Bapak Ibu Saudara yang memerlukan dukungan doa dan pelayanan jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan dukungan doa ataupun pelayanan jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor hotline service yang tertera pada layar. Kami juga ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan ataupun buah sulung melalui scan QR Code atau mentransfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Kami juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami dalam doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 pagi sampai selesai. Mari kita awali hari kita dengan bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan pesan dari hamba-hamba Tuhan. Kami juga ingin menginformasikan bahwa GBI Rayon 18 membuka menara doa 24 jam dari hari Senin sampai hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung berdoa bersama kami, Bapak Ibu Saudara dapat langsung mengakses platform Zoom dengan ID dan passcode yang tertera pada layar. Ibadah WBI Rayon 18 akan diadakan pada hari Kamis, 10 Februari 2022, jam 10 pagi di YouTube GBI Rayon 18 dengan pembicara Ibu Stefani. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk dapat mengikuti ibadah online ini. Berikut kami juga infokan beberapa pengumuman tambahan untuk minggu ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih juga ya Tuhan karena kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap pesan dan firman-Mu Tuhan, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap persembahan yang sudah ditabur Bapa, kiranya Engkau yang berkati persembahan ini ya Tuhan, agar kiranya persembahan ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus.
Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu pertama di bulan Februari. Saya yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama pagi ini kita nyanyikan pujian kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Bersama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, bawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Amin. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Yes, Lord. Amin Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari sama-sama kedua tangan katakan, amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Mari sama-sama katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Amin. Mari sama-sama katakan, Engkau baik, Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak
Mari lebih sungguh lagi nyatakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. 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 Haleluya, haleluya. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Yes, kami merasakan sukacitamu Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur, Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan sebab Kau pujian. baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau Yesus Kristus Allah Tuhan kami, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. datang sujud di hadapannya. Mari kita nyanyi bagi Angkat namanya. tanganmu, naikkan pujian. Oh, Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan Mari kita nyatakan pujian. bersama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau baik Tuhan, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal mari sekali lagi selamanya. nyatakan dia Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. selamanya. Karena Kau baik Tuhan, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
Kerinduanku menyembahmu, ku angkat tanganku memuji namamu, kasih setiamu lebih dari hidup, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Kerinduan kami Tuhan datang menyembahmu. Mari kembali nyatakan, kami datang Tuhan. Oh, Tuhan, ku datang mencari wajah-Mu. Jiwaku haus, oh, kepadamu, seperti tanah kering, tiada berair. Demikian hatiku memandang hadir-Mu. Mari nyatakan, kerinduanku menyembahmu, ku angkat tanganku memuji namamu, kasih setiamu lebih dari hidup, ku mau mengiringmu seumur. Kerinduanku menyembahmu, kami angkat tangan kami Tuhan, memuji namamu, kasih setiamu lebih dari hidup, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Kaulah Tuhan kami, Yesus, Kau Tuhan, segalanya bagiku. Kami bawa hidupku untuk menyembahmu. Mari lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kerinduanku menyembahmu, ku angkat tanganku memuji namamu, kasih setiamu lebih dari hidup, ku mau kami mau mengiringmu Tuhan, ku mau mengiringmu, ku mau mengiringmu Tuhan, ku mau mengiringmu Tuhan, mau mengiring Engkau, ku mau mengiringmu
Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur bagi kasih-Mu Tuhan, bagi cinta-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari sekali lagi angkat suaramu, mulai sembah Dia dalam roh. Kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan, amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih. Mari lebih sungguh lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin Lord. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi angkat hatimu bersama, katakan, oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. ku sembah, amin, sepanjang
anugerah Tuhan yang kau limpahkan. Yes Lord, lebih dari yang ku perlu kau sediakan bagiku. Ku sembah kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah. Di minggu yang pertama, di bulan yang kedua Tuhan, kami boleh ada dalam hadirat-Mu, kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Biar pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan. Terima kasih Tuhan, dalam hadirat-Mu kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu melalui bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Oleh itu Tuhan kami membutuhkan urapan yang baru. Pewahyuan yang baru turun di tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Di minggu yang pertama ini, di bulan yang kedua kita boleh bersyukur, kita boleh memasukinya. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, sepanjang minggu ini kita akan berbicara tentang mencintai hadirat Tuhan, saudara. Nah, hari ini saya akan membahas tentang mencintai hadirat Tuhan. Kalau kita bicara tentang hadirat, kita tidak bisa lepas dari tokoh ini, yaitu Daud, saudara. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan katakan begini. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingmu menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara, inilah adalah isi hati ungkapan dari seorang pemuji penyembah. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Yaitu Raja Daud. Nah saudara, dari ayat ini saudara, yang pertama kita akan belajar tentang arti hadirat Tuhan. Kalau tema minggu ini kita akan berbicara tentang mencintai hadirat Tuhan, saudara. Ada dua kata dari kalimat ini, saudara, yang kita perlu perhatikan. Kata yang pertama itu mencintai. Saya pikir kata mencintai nggak terlalu sulit untuk kita mengerti. Tetapi hadirat Tuhan. Nah ini yang perlu saya akan jelaskan terlebih dahulu. Apa artinya hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan segala
manifestasinya, dan itu bisa berarti segala hal. Sebab Tuhan kita maha kuasa, maha tahu, maha besar, maha suci, maha kasih, dan dia maha adil. Sebab itu ia dapat melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Itu pengertian tentang hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, kita menyembah Allah yang maha hadir. Omnipresent. Kehadirannya. Dia bisa hadir di mana saja di muka bumi ini, saudara. Nah, hadirat Tuhan itu adalah ada di mana-mana. Baik di sorga, di bumi, di antara umatnya, bahkan di seluruh dunia. Nanti saya bisa baca Mazmur 114 ayat 7, saudara. Dan di seluruh alam semesta, bahkan sampai dalam neraka pun. Nanti juga saudara bisa baca di Mazmur 139 ayat 6 sampai 12. Dia ada di mana-mana. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Bahkan dia lebih hebat lagi. Dia ada dalam masa lalu. Dan sampai masa kini. Dan akan datang bahkan kekal. Sampai kekal selama-lamanya. Itulah kehadiran Tuhan, saudara. Nah, dalam hadirat Tuhan berarti Tuhan sendiri hadir. Ya, dan dari Tuhan kita bisa mendapat segala perkara. Jangan lupa saudara, hadirat Tuhan tidak tergantung dari perasaan kita. Situasi dan kondisi kita, saudara. Tetapi dari tingkat kesucian hidup kita. Sekali lagi saya ulang, saudara. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita tidak bergantung dari perasaan dan kondisi dan situasi kita. Tetapi itu bergantung pada tingkat kesucian kehidupan kita. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Maka kita harus kudus dalam Tuhan. Makanya di Mazmur 16 ayat 11 katakan. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu isi hati apa yang disampaikan oleh Daud. Mari kita angkat pujian dalam hadirat-Mu. Kerinduanku dekat padamu, lebih dalam lagi bersamamu. Hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Yang lain di dalam hidupku, dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu dalam hadirat-Mu, ku puji-Mu. Kau jamaku dan lawan seluruh hidupku, dalam hadirat-Mu ku sembah-Mu, ku rasakan indahnya kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Puji-Mu, Kau jamaku dan lawan seluruh hidupku. Yang mau ngalami katakan amin. Nah saudara, kita melihat saudara di dalam hadirat Tuhan saudara, saya menemukan ya yang sampai hari ini, saya menemukan ada 5 hal keindahan. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Oleh itu saya ingin percaya saudara, orang yang sudah mengalami indahnya tinggal dalam hadirat Tuhan, dia pasti mencintai Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saya ulang. Kalau orang yang sudah tinggal, yang sudah merasakan indahnya di dalam hadirat Tuhan, dia pasti mencintai Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita akan terus belajar. Ada 5 hal keindahan
di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama yaitu keindahan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Walaupun di masa-masa Omikron kayak begini saudara. Dan saya ingin percaya ada sukacita di dalam hati kita. Karena sukacita itu dari hati, bukan dipengaruhi dengan situasi dan keadaan. Nah, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang amat indah. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 katakan, maka engkau memberitahu aku jalan yang menuju kehidupan, kekenyangan dan sukacita adalah di hadapan hadiratmu dan kesedapan pada kananmu sampai selama-lamanya. Terjemahan PL seperti itu saudara. Nah, kesukaan Tuhan itulah kekuatan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Ya. Nah, dalam Nehemia 8 ayat 11 juga katakan begini. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu makanlah sedap-sedapan dan minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Saudara, kalau kita bersukacita, saya ingin percaya janji Tuhan, perlindungan itu ada pada kita. Maka saya mau mengajak setiap kita, ayo tetap bersukacita, maka Omikron akan lewat daripada kita. Amin, saudara. Nah, memang saudara, kesukaan dan kesejahteraan yang kita terima itu tidak sama dengan setiap orang, saudara. Masing-masing berbeda, tergantung dari dekat atau jauhnya hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat bergantung, saudara. Nah, saudara, ada damai yang sempurna. Kalau Yesaya 26 ayat 3, saudara, terjemahan King James menulisnya begini. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Kalau Yesaya 26 ayat 3 ini, saya terjemahkan secara bebas, bahasa Inggris yang bebas, kurang lebih bunyinya begini. Engkau akan menjaga dia dalam kedamaian yang sempurna. Yang pikirannya tetap padamu. Karena dia percaya kepadaku. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Yesaya 26 ayat 3 katakan begini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, ya terjemahan King James itu lebih mendalam, saudara. Ya, engkau akan menjaga dia dalam kedamaian yang sempurna. Perfect peace. Yang pikirannya tetap padamu. Karena dia percaya kepadamu. Jadi saudara, ada damai yang besar. Perfect peace ada bagi orang yang mencintai firman Tuhan. Kalau saudara mau mengalami perfect peace, cintailah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang 165 katakan begini. Besarlah ketenteramanmu pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Oleh itu saudara, mari kita lebih mencintai kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Dan juga di Yesaya 54 ayat 13 katakan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Nah saudara, kalau kita tumbuh dalam tingkatan yang lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami hal-hal yang semakin indah dalam hadirat Tuhan. Yang mau mengalami, katakan amin. Yang kedua, saudara, yaitu kuasa, power. Kalau kita bicara kuasa, saudara, Kisah 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, lebih dekat, lebih besar kuasa Allah yang bekerja, yang melawat setiap kita. Bapak Ibu setuju? Sekali saya ulang, saudara.
Kalau kita lebih dekat, lebih besar kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk dimengerti kan perkataan ini, saudara. Kita hari-hari ini saya mendorong, lebih dekatlah dengan Tuhan. Maka kita akan lebih besar mengalami jamahan kuasa, re-encounter dengan Tuhan. Lewat hadirat Tuhan yang ada pada kita. Saudara, saya ingat waktu Elisa mendapat mantel Elia. Langsung dia dicoba, ya, langsung dia praktek dengan imannya, menyatakan kuasanya yang sangat besar itu, sampai sungai Yordan terbelah ketika dia lemparkan, ya, dia pukulkan ke sungai Yordan yang sedang mengalir, sungai Yordan terpisah dua, saudara. Saya bisa bandingkan, ya, dengan waktu Yosua, ya, juga menyeberang sungai Yordan, saudara. Nah, Yordan terbelah untuk kira-kira 2 juta orang bisa lewat. Dan juga termasuk ternak mereka bisa lewat dalam keadaan kering, saudara. Tidak berarus. Sungguh, Elisa begitu limpah. Ya, begitu limpahnya. Dan bahkan begitu mewahnya dalam kuasa Allah. Yang sampai, ya, 1 orang saja Tuhan membela. Hanya untuk 1 orang saja Tuhan menghentikan sungai Yordan. Apalagi saudara kita yang sehati, kita yang merindu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka kuasa itu akan didemonstrasikan ke dalam kehidupan kita. Yang mau ngalami, katakan yes. Yang ketiga, saudara, itu karunia-karunia Roh Kudus yang makin nyata. Semakin kita mencintai hadirat Tuhan, semakin kita tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara, aktivasi karunia-karunia yang Tuhan berikan itu akan semakin nyata. Saya mau bacain 1 Korintus 12 ayat 7-11. Dari ayat ini saya ingin percaya Bapak Ibu pasti lebih jelas. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ingat, untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, knowledge. 1 wisdom, 1 knowledge. Ayat 9, kepada yang seorang yang sama, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk menyembuhkan, mujizat kesembuhan. Kepada yang seorang, roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberi karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberi karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dari 9 karunia Roh Kudus dan semua itu bekerja dalam setiap-tiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu, dimanapun engkau berada hari ini. Engkau yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka 9 karunia ini akan diaktifkan ke dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara akan dipakai Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih nyata karunia-karunia akan beroperasi dalam kehidupan kita. Termasuk hikmat, mujizat, bahkan yang lain-lain yang tadi kita sudah baca, saudara. Saya teringat satu peristiwa. Di zaman Kisah Para Rasul, nanti saudara bisa baca di Kisah Rasul 6 ayat 10, saudara. Yaitu Stefanus yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak dapat dikalahkan oleh ahli-ahli Taurat. Ya, yang menyerangnya waktu itu, saudara. Meskipun Stefanus masih muda. Masih kaum milenial. Dan belum berpengalaman dengan Tuhan. Tetapi ia adalah pribadi yang hidup bergaul intim dengan Tuhan. Saudara, ini yang membedakan kita. Anak-anak muda, anak-anak milenial, saya mau pesan. Kalau selalu hari-hari dipakai Tuhan dengan mengaktifasi karunia-karunia. 9 karunia yang Tuhan sudah berikan itu. Itu akan beroperasi dalam hidup saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan.
Mari kita buka hati untuk terima Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yang keempat, saudara. Hal yang keempat, indahnya dalam hadirat Tuhan, yaitu kita akan terima berkat-berkat jasmani. Bukan hanya perkara-perkara rohani, tapi jasmani juga Tuhan akan perhatikan. Di Matius 6 ayat 33 katakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pegang ayat ini, saudara, di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti sekarang. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka berkat-berkat itu akan datang, akan memenuhi dalam hidupmu. Maka di Matius 5 ayat 45 katakan begini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan kepada orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi saudara, semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya yakin dan percaya berkat yang khusus itu akan kita terima, saudara. Apalagi saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan dan hidup di dalam hadiratnya, bergaul intim dengan Tuhan. Orang yang cinta akan berkat surgawi akan mengalir dalam berkat-berkat duniawi. Oleh itu jangan bersungut-sungut, saudara. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan komplain, saudara. Memang orang semacam ini tidak ada dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya ingin percaya orang yang bersungut-sungut, yang gak bisa mengucap syukur, dia pasti bukan tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Dan sebab itu, ia juga tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, saudara. Ya, karena semakin jauh daripadanya. Tetapi orang yang dekat dengan Allah, orang yang semakin intim dengan Tuhan. Dan saya ingin percaya, saudara. Ya, itu gak akan pernah terjadi kelaparan. Gak akan terjadi, saudara. Ya, kelaparan dalam anak-anak orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan tidak akan khawatir akan apapun. Karena Tuhan pasti akan mencukupkan, bahkan berlimpah-limpah dalam hidupnya. Saudara, saya teringat peristiwa Obed Edom, saudara. Nanti saudara bisa baca di 2 Samuel 6 ayat 11. Ketika tabut perjanjian itu, lambang kehadiran Tuhan ditaruh di rumahnya. Dalam kurun 3 bulan, Alkitab mencatatnya dia diberkati melimpah-limpah. Mari saudara, nikmati tinggal dalam hadirat Tuhan dan lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Salah satunya, saudara, hari-hari ini pesan Tuhan yaitu mengembalikan buah sulung kepada Tuhan. Saya mengajak kita, saudara, biar di minggu pertama ini, di bulan Februari, penghasilan kita di awal tahun di bulan Januari, mari kita persembahkan sebagai buah sulung bagi Tuhan. Dan saya ingin percaya persembahan sulung kita akan mentahirkan semua berkat yang akan kita terima di sepanjang tahun ini. Bahkan buah sulung kita yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 itu seperti pagar perlindungan untuk menerima berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun ini. Yang percaya boleh katakan amin. Oleh karena itu saudara, saya mengajak kita kembalikan persepuluhan. Bulan ini mari kita kembali bawa buah sulung kita kepada Tuhan. Dan saya ingin percaya Tuhan akan mentahirkan seluruh berkat yang akan kita terima di sepanjang
tahun ini. Yang terakhir, yang kelima, yaitu doa dan permintaan. Saudara, doa orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah doa yang dinyatakan, ya, dijawab Tuhan. Ya, saya ingin percaya orang yang dekat dengan Tuhan doanya itu lebih nyata akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena pertama yang A, makin dekat, makin sedikit doa yang keliru. Perhatikan baik-baik saudara. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, doanya semakin jauh dari kesalahan dan kekeliruan dan kepentingan egois. So, Amsal 11 ayat 23 katakan begini. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Makanya saya ingin percaya setelah kita semakin masuk hadirat lebih dekat dengan Tuhan. Maka doa-doa ke kita bukan untuk kepentingan pribadi kita yang egois. Tapi hanya untuk semata-mata kebahagiaan untuk bersama-sama. Yang B-nya saudara, makin besar imannya untuk menerima sehingga doa orang benar yang dekat dengan Tuhan itu lebih sering dijawab oleh Tuhan. Amin saudara. Ulangan 4 ayat 7 katakan sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian. Dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Tuhan hanya sejauh dengan doa kita. Mari kita angkat pujian ini. Your presence. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. Cause Jesus, you're the cup that won't and right. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Saudara, orang yang sudah mengalami betapa indahnya dan nikmatnya tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya meyakinkan pasti orang itu mencintai hadirat Tuhan. Pertanyaan saya sebagai pertanyaan penutup untuk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Apakah kau mencintai hadiratnya hari ini? Apakah kau mengalami indahnya, nikmatnya tinggal di dalam hadiratnya? Mari saya mengajak saudara di minggu yang pertama, di bulan yang kedua di tahun 2022 ini. Tinggallah di dalam hadiratnya, nikmatilah hadiratnya dalam doa, pujian, penyembahan, bergaul karib dan intim dengan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara dahsyat akan terjadi. Di tengah-tengah masa Omikron ini saudara, tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau sedang mengurangi aktivitasmu di luar, tinggal di dalam rumah, saya mendorong setiap kita masuk hadirat Tuhan, memuji, menyembah. Lebih dekat dengan Tuhan. Maka saya ingin percaya engkau akan melihat berkat-berkat surgawi melimpah atas hidupmu. Dan berkat yang melimpah kuasa Tuhan akan didemonstrasikan di dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Buat kesempatan hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami mencintai hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Ya sebentar kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni umat-umat-Mu Tuhan. Kalau masih ada yang berdosa, masih ada hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni Tuhan, kami masing-masing berdoa, Engkau dengar Tuhan. Doa umat-umat-Mu Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni, ampuni. Ampuni setiap kami, ampuni hamba-Mu, ampuni seluruh umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Dan sekarang kami siap makan dan minum sehidangannya Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Ini adalah darah Tuhan Yesus yang tertumpah bagi saya dan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan di darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari buka hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Katakan terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing Of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya. Oh, shikarara la barashandara la barashandara la barashandara la barashandara. Sekarang buka hatimu, terima urapan Tuhan. Terima api Pentakosta yang ketiga. Terima dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Shikarara la barabara 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 barabara. Hurara barabara bashandara la barashandara. Penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi. Penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kami menerima urapan yang baru. Membuat roh kami menyala-nyala ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan yang kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit di dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan sudah terjadi. Kami sehat, kami kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak ada yang sakit. Semuanya sehat dan kuat di dalam Engkau. Bahkan di dalam hadirat-Mu tidak ada yang berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Kau akan berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa.
Kita akan berdoa untuk persepuluhan yang akan kita kembalikan. Dan juga buah sulung yang kita akan kembalikan. Saudara boleh transferkan ke rekening gereja yang sudah ada nomor rekeningnya. Dan sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami umat-umat-Mu akan membawa persembahan persepuluhan kami. Bahkan Tuhan, buah sulung kami akan kembalikan ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan persembahan umat-umat Kau sucikan, Kau kuduskan dan kuasa darah-Mu, sehingga ini dapat dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah atas setiap umat-umat. Pekerjaan, usaha, apa saja yang dikerjakan, Engkau mempunyai berhasil. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara yang berulang tahun di tempat saudara masing-masing. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan buat di bulan Februari. Sepanjang bulan ini anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun ya Tuhan. Biar hari ini di hadapan-Mu berdiri mengangkat tangannya. Kau urapi, Kau berkati seturut dengan firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu, di tangan kiri-Mu ada kekayaan, kehormatan. Dengan merayakan ulang tahun di sepanjang bulan ini. Berkat yang melimpah-limpah, kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya Ibu, ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu buka hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita.